Vina Reista sebagai Ali Basrianto. Saya Nagatul Rosid sebagai Jenderal Henrik Markus Terkok. Saya Hawaranda Ratu sebagai Ratu Algeta. Saya Muhammad Yusuf Putra Senetra sebagai Miss Air. Saya Muhammad Ilmi Apriana sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono IV dan Pangeran Diponegoro. Saya Hanifah Yusuf sebagai Dandar. Setelah itu naskah sosiodrama akan dimulai. Silahkan dinikmati. Masa Denles terjadi perseteruan pihak Belanda dengan keraton. Pembangunan jalan ini harus segera dilakukan. Dari akhir tindakan lakukan harus segera dilaksanakan. Tidak mau tahu, segera gunakan akses ini untuk melancarkan perjalanan pembangunan jalan ini. Kami tidak bisa melakukannya sebelum ada persetujuan dari pihak kami. Pilih saja jalur lain. Bagaimanapun caranya saya mau jalur ini yang tepat. Hanya jalur ini yang saya mau. Kedua belah pihak sama-sama bersikeras mempertahankan. Naikkan tahta adikku. Adikku akan memperlancar sistem birokrasi kita. Tapi Tuan, bagaimana mungkin di usia yang begitu muda, Sri Sultan Hamengkubuwono V dapat memimpin kerajaan kita? Pada tahun 1823 dengan Residen Belanda semisal. Baik, saya gantikan Putra adik baginda Sri Sultan untuk sementara. Sepertinya pihak ratu dapat memimpin karena ia dapat keturunan dari petualang yaitu Diponegoro. Bagaimana bisa Tuhan menolak niat baik saya ini? Baiklah kalau memang tawaranmu tidak secara yang terbaik, namun masih ada harapan dari pihak ratu yang dapat memimpin keturunan wali ia Diponegoro. Kepemimpinan semisal membuat rakyat menderita. Muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda. Mulailah Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda. Maaf Tuan, mau berpaling seperti ini. Bagaimana kami bisa makan? Untuk berdiri pun saya kuat menahan kerja Islam. Kami itu kebudayaan Tuhan kami yang dulu tidak seperti demi sekarang. Dia sangat kejam dan tidak mirip lagi. Bahkan memperoleh uang dari mana lagi untuk membayar kompensasi? Keuangan kerajaan kita mulai membangkrut akibat kepemimpinan. Kita harus mencari siasat. Oh, begitulah Tuhan juga. Datanglah pihak ratu ke kediaman Diponegoro dan memohon meminjami sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Baik, akan saya usahakan. Insya Allah. Baik, akan saya usahakan. Insya Allah ada jalan. Kemudian Pangeran Diponegoro meminjam uang dari Tionghoa. Semisal berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nahush atas perkebunan di Bedoyo, sehingga membuat Diponegoro memutus hubungannya dengan keraton. Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyatnya menderita. Mengapa kalian bersedia bekerja sama dengan Belanda dalam memberikan penyewaan? Dengan memberikan kompensasi ini, pihak Belanda akan mengusir tanah kita. Benar apa yang dikatakan Pak Tidan Nurinjo. Ini sangat menguntungkan bagi kita. Seharusnya kalian tidak harus berhubungan dengan Belanda. Apa yang kalian lakukan itu membuat rakyat menderita dan keuangan keraton menjadi bangkrut karena kompensasi tersebut. Tapi ini sangat menguntungkan bagi kita di Ponorogo. Memang apa saja keuntungan yang kalian dapat dari Belanda? Banyak sekali, tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Yang jelas, kami akan tetap meminta dibantuan kepada pihak Belanda. Setelah konflik itu terjadi, akhirnya Pangeran Diponegoro memutus hubungannya dengan pihak keraton. Akhirnya Pangeran Diponegoro melakukan penawaran dengan membatalkan kerja puasa pada Mei 1985 agar petani di Tegal Rejo dapat membeli senjata dan makanan. Mulai perang saat proses pembangunan Jalan Anjir Padepokan. Perintahkan pada semua anak buah kita agar pemasangan batas segera dilaksanakan. Baik, maka sudah saya harus melaksanakan. Tetapi apakah sudah lagi supaya Pangeran Ponorogo? Sudahlah. Biarkan saja apa pedulinya padamu, apa pedulimu padanya. Diponegoro tidak ada hubungannya dengan ini. Ini juga demi kelancaran pembangunan. Setelah Pangeran Diponegoro tahu, beliau memerintahkan rakyatnya untuk mencabuti patung-patung tersebut. Kemudian Pati dan Durjo datang.
Mundur dulu. Mundur. Tolong dulu sampai habis. Saya akan memikirkan gimana kita akan beli. Lah ini gimana? Baiklah, mari kita buat benteng pertahanan juga. Kemudian Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang merencanakan untuk menyerang Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi, Adipati Sento, dan Kiai Maja sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Perang ini semakin meluas sampai disebut Jawa, karena itu Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Kuatkan pasukan kita untuk melawan Diponegoro. Kirim letkol Kurang ke daerah Tegal dan Pekalongan, dan kirim letkol Gias ke daerah Banyumas. Tapi Tuan, kita harus benar-benar memperkuat pasukan wajib. Bagaimana kalau kita minta bantuan? Lakukan saja, jika memang itu hal yang terbaik. Belanda mengajukan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian pos Diponegoro dari 2 selarang dipindahkan ke Denso oleh pimpinan Adipati Sento. Adipati Sento berhasil mengalahkan Belanda di bagian barat, dan pasukan Diponegoro pun mendapatkan kemenangan. Bagaimana kali ini? Kenapa menghadapi Diponegoro saya tidak becus? Kalau begini caranya, kita bisa ada peperangan. Alasan akan kubuat strategi agar mereka kehilangan wilayah mereka dan pasukan Diponegoro akan menang. Pada tahun 1827, perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap, walaupun perlawanan rakyat masih terjadi. Serang habis pasukan Belanda, jangan sampai kita mau ditindas. Siap Tuan, Kapten izin pun serah kali keras. Pasukan Belanda mencoba mendekati Adipati Sento untuk berunding, tapi ia selalu menolak. Bagaimana ini? Apakah Sento bisa mengajarkan kita? Bagaimana kalau kita minta bantuan kepada ayah Prawiro kita? Mungkin bisa kami akan minta bantuan padanya. Setelah itu, pihak Belanda berhasil meminta bantuan Arya Prawiro Diningrat. Arya Prawiro Diningrat bertemu Adipati Sento dan memberikan pertanyaan untuk Arya Prawiro Diningrat tentang hasil rundingannya dengan para pasukan Belanda. Mengapa tidak kau terima saja rundingan yang dilakukan oleh Belanda? Untuk apa? Belanda itu musuh kita. Yang ku tahu Belanda memang musuh kita, akan tetapi Belanda ini melakukan rundingan yang akan memberikan kita banyak keuntungan. Adipati Sento pun menerima ajakan untuk berunding. Bagaimana Tuan Adipati? Apa yang Anda ingin lakukan yang sepatutnya bisa saya lakukan? Biarkanlah aku dan pasukan Pangeran Diponegoro berjuang ke jalan Allah dan jangan cegah aku untuk melepas sorban ini. Baiklah Tuan, tapi setelah ini tanggal 20 Oktober 1829 kalian semua harus menyerahkan diri kepada Habib Ibu Nugiri. Kemudian ditandatanganilah perjanjian Imogiri antara Adipati Sento dengan pihak Belanda. Penyerahan diri atau tertangkapnya para pemimpin pengikut Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Sial, mana Diponegoro pergi? Cari sampai dapat. Tidak tahu Tuanku, Diponegoro selalu berpindah ke tempat posisi yang lain. Ya sudah, mari kita adakan sayembara. Apakah sendiri itu akan kami segera luaskan? Buat saja, siapapun yang berhasil mendapatkan Diponegoro dan keadaan itu mati akan mendapat hadiah berupa 20 ringgit. Siap Tuan, laksanakan. Segera pihak Belanda menyebarluaskan sayembara tersebut, tetapi tidak ada satupun yang tertarik. Pihak Belanda berhasil menemukan Diponegoro di daerah Gombong. Tipuan dari Belanda berhasil menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup. Kemudian ia dikirim ke Semarang dan menuju pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi Selatan. Hingga Pangeran Diponegoro wafat di benteng Belanda 8 Januari 1895 yang berada di Makassar, yaitu Benteng Fort Rotterdam. Sekian sosial drama perang Diponegoro kami. Semoga terhibur dan bermanfaat untuk menambah ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu sayang.